Yauma idzin tuhadditsu ahbaraha. Itu pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu, lantas Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat. Lantas Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna ma ahbaruha?" Wahai sahabat-sahabatku, apa yang kalian ketahui tentang berita-berita yang disampaikan oleh bumi? Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat Nabi, apa yang kalian ketahui tentang berita-berita yang disampaikan oleh bumi itu? Qalu, maka lantas kemudian sahabat-sahabat itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahli ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga salam serta selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus sampai nanti kita semuanya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini salah satu judul bab di kitab ini, itu judul babnya adalah rasa bangga di kalangan beberapa permukaan bumi. Judul babnya seperti itu. Jadi judul bab rasa bangga di kalangan beberapa permukaan bumi, judul babnya seperti itu. Mengawali pembicaraan dalam bab ini, itu diriwayatkan oleh Ahbarona Sur. Ahbarona telah memberitahu kepada kami Syurun, yaitu Syur, an maula li Hudal, itu dari maula Hudal. Qala, berkata maula Hudal, dia berkata maula Hudal, ma min abdin yadamu jabhatahu fi buqnatin minal ardi sajdan lillah illa syahidat lahu biha yaumal qiyamah. Ma, tidaklah, min ngabdin, itu dari hamba, yadamu, yang meletakkan keningnya, fi buqnatin, yaitu di dalam permukaan, minal ardi, dari wajah bumi. Tidaklah dari seorang hamba yang meletakkan keningnya, maksudnya sujud. Tidaklah ada hamba yang bersujud meletakkan keningnya di wajah bumi, kalimatnya seperti itu. Dalam keadaan dia betul-betul bersujud untuk Allah, kepada Allah, milik Allah, dalam keadaan dia memang murni sujud kepada Allah. Illa, kecuali
Syahidat nanti permukaan bumi yang tempat bersujud itu, lahu untuknya, yaitu akan menjadi saksi yaumul qiyamati pada hari kiamat. Jadi tempat sujud yang digunakan kita untuk meletakkan kening, menempelkan kening kita di permukaan bumi, maka bumi-bumi itu kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Makanya judul babnya itu rasa bangga dari permukaan bumi yang ada di belahan bumi ini. Rasa bangga di sini maksudnya adalah permukaan bumi yang dimana hal itu dijadikan sujud untuk hamba-hamba Allah. Maka bumi itu berbahagia dan berbangga. Kemudian seperti ini. Maula bin Hudal menurut riwayat yang lain itu berkata lagi. Kalau menurut riwayat yang lain, Maula ibnu Hudal dia juga berkata, "Waman min manzili yanziluhu qaumun." Waman dan tidaklah min itu dari, yaitu tempat singgah atau tempat bermalam yang digunakan oleh suatu kaum untuk bermalam. Tidaklah tempat bermalam, tempat bernaung, tempat bersinggah di permukaan bumi ini yang digunakan oleh sekelompok kaum untuk singgah atau untuk bermalam. Illa kecuali asbah dzalik, pagi harinya tempat tersebut akan mendoakan atau akan melaknati. Kalimatnya seperti itu. Jadi tidaklah tempat singgah, tempat bermalam dari permukaan wajah bumi yang digunakan untuk bermalam atau digunakan untuk singgah seorang hamba, kecuali pagi harinya tempat-tempat itu akan melaknati atau akan mendoakan. Kalimatnya seperti itu. Maksud dari kalimat melaknati adalah tatkala seorang hamba berbuat dosa di atasnya. Maksud melaknati berarti jika ada hamba dia bermalam atau singgah di suatu tempat, di tempat itu atau di atas permukaan bumi itu dia berbuat maksiat, maka bumi itu melaknati. Tapi jika kemudian hamba itu berdoa atau beribadah atau bersujud, maka tempat itu mendoakan. Makanya kalau kemudian kita melihat dua asar ini atau perkataan dari kalangan ulama terdahulu terkait masalah hal ini sebetulnya selaras terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau yang disampaikan oleh Nabi, riwayatnya dari Abu Hurairah, dan kita bisa kemudian ambil satu poin, yaitu bab di dalam bab ini, di antaranya saksi-saksi yang kelak akan menjadi saksi hamba pada hari kiamat. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan saksi-saksi untuk hamba-hamba Allah, untuk manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun Allah Maha mengetahui. Yang pertama, saksi itu adalah bumi. Saksi yang pertama adalah bumi yang kita pijak. Anda melangkahkan kaki menuju bumi manapun, di belahan bumi manapun, atau singgah bermalam atau kemudian sekedar berhenti, maka bumi itu kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Bukan Abi Hurairah dari Abu Hurairah, yaitu dari Abu Hurairah. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah membaca ayat, yaitu surat Al-Zalzalah ayat 4. Jenengan ya hafal. Surat Zalzalah ayat 4. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, bumi akan memberitakan, akan menginformasikan, akan mengabarkan ahbaroha, berita-beritanya. Kayak panjenengan kalau lihat dalam surat Zalzalah
Ayat 4 kan ada firman Allah, yauma idzin tuhadditsu ahbaruha. Itu pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu, lantas Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat. Lantas Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna ma ahbaruha?" Wahai sahabat-sahabatku, apa yang kalian ketahui tentang berita-berita yang disampaikan oleh bumi? Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat Nabi, apa yang kalian ketahui tentang berita-berita yang disampaikan oleh bumi itu? Qalu, maka lantas kemudian sahabat-sahabat itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sebagaimana di kalangan sahabat-sahabat, kalau ditanya, kebanyakan menjawab seperti itu. Sekalipun seandainya mungkin hari ini hari Rabu malam Kamis, suatu saat Rasulullah misal tanya, apakah Anda tahu hari apakah ini? Pasti mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa jawabannya seperti itu? Boleh jadi ada wahyu lain, ada perkataan yang lain dari Allah dan Rasulnya yang baru ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun mereka mengetahui hari ini adalah hari apa, tapi tatkala Rasulullah bertanya seperti itu, maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Masya Allah ya. Lantas kalau kemudian Rasulullah bersabda menjelaskan, inna ahbaroha, sesungguhnya berita-berita bumi adalah antasada ala kulli ngadin ummatin, yaitu bumi itu akan bersaksi atas tiap-tiap hamba, atas tiap-tiap umat. Kata Rasulullah, sungguh berita yang disampaikan bumi adalah dia kelak akan bersaksi untuk tiap-tiap hamba atau untuk tiap-tiap umat. Antum dimanapun, kapanpun, memijakan kaki dimanapun dan kapanpun di belahan permukaan wajah bumi, bumi pasti kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah menyebutkan seperti itu. Sebenarnya berita-berita yang disampaikan bumi adalah tatkala dia bersaksi untuk tiap-tiap hamba, untuk tiap-tiap umat, bimangamila ngalah dhahriha, terhadap apa yang telah dilakukan oleh hamba itu, umat itu, yaitu yang dimana dia berbuat di atas wajah permukaan bumi. Berarti bumi kelak akan menjadi saksi terhadap segala apa saja yang kita berbuat. Sampai mengendi bae, kemanapun dimanapun, tidak mungkin bisa bersembunyi dari kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat, di samping itu juga Allah memiliki saksi. Contohnya bumi. Jadi ngesuk, kalau hari besok setiap kali Anda keluar dari rumah, begitu kemudian menampakkan kaki di halaman rumah, ingat, bumi yang kita pijak telah akan bersaksi. Anda kemudian menuju ke pasar, Anda juga akan berkata, sungguhnya bumi pasar ini juga akan bersaksi. Anda di kantor, di satu lembaga, di instansi, dimanapun bumi yang kita pijak, semuanya akan bersaksi. Sekalipun kita hari ini telah lupa terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di atasnya, tapi bumi telah mengingat itu semuanya dan telah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas antakula, bumi itu kemudian berkata, lantas bumi itu berkata, mamila kata wa kata, hamba itu telah berbuat seperti ini, seperti itu. Yauma kadza wa kadza, hari ini, hari itu. Berarti bumi yang kita pijak itu berkata, hamba itu telah berbuat seperti ini, seperti itu, hari ini, hari itu. Artinya, bukti fisik, bukti visual dari bumi, saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap datanya.
Sampai berbuat apa saja, bentuk videonya kayak apa, jam detiknya, bumi mencatat semuanya. Dan memori ini tidak akan pernah penuh untuk setiap manusia. Wah, kalau seandainya Anda kemudian memperhatikan firman Allah, yaumaidin tuhaddisu ahbaroha, ini mencukupi kita untuk menjadi orang bertakwa. Wah, pada dasarnya kita meyakini kok Allah ternyata memiliki saksi di mana bumi yang kita pijak kelak akan berbicara. Hamba itu telah berbuat seperti ini, seperti itu, pada hari ini, pada hari itu. Sekalipun kita hari ini telah lupa, bumi yang pernah kita pijak kemudian kita berbuat kedoliman di atasnya, bumi itu telah berkata kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba itu telah berbuat seperti ini, seperti itu. Hari ini seperti ini, seperti itu. Lantas kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata, wa hadhihi ahbaruha, inilah berita-berita yang disampaikan bumi. Riwayatnya dari Abdul Mudi, nomor hadisnya 2429. Kalau Anda suatu saat kemudian membawakan ayat Al-Quran, kemudian membaca firman Allah, yauma idzin tuhaddisu ahbaroha, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Lantas Anda kemudian sampaikan hadis yang telah tertuang di dalam riwayat Tirmidzi, nomor hadisnya 2429. Itulah berita-berita yang disampaikan bumi. Sehingga dari riwayat tadi, bahwa ulama yang bernama Saur, dia berkata, tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah di salah satu permukaan bumi, dia kemudian meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bumi yang dimanapun kita pijak, lantas kemudian Anda bersujud, Anda berbuat kebaikan, Anda beramal soleh, kelak bumi akan mencatat semuanya dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, terdapat hadis yang selaras dengan pembahasan yang kita singgung di dalam perkataan tadi, perkataan dari Saur dan juga perkataan Maula Ibnu Hudzail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Ini Rasulullah bersabda, An Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit, dari sahabat Zaid bin Sabit, qala berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu bersabda, itu bahwasanya Rasulullah menyebutkan, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, sholatlah maka sholatlah kita semuanya, wahai sekalian manusia, di rumah-rumah kalian. Kalimatnya seperti itu. Maka sholatlah kita semuanya di rumah-rumah kita semuanya. Fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baiti, karena sungguhnya seutama-utama sholat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Lantas, apa kaitannya dengan hadis dan perkataan dari ulama tokoh tabi'in di atas? Karena kita tahu, tatkala Rasulullah menyampaikan kita sholat untuk sholat di rumah-rumah kita, kelak bumi di mana tempat kita bersujud di rumah kita, itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi bumi di rumah kita yang digunakan kita untuk bersujud, itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah kemudian menyebutkan demikian, sholatlah di rumah-rumah kalian. Di antara afadilah, keutamaan sholat di rumah, yaitu sholat sunnah, karena permasalahannya adalah supaya menambah saksi kelak pada hari kiamat, bumi yang kita pijak, tempat kita bersujud, dan dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya
disuruh untuk sholat di rumah-rumah kita semuanya. Atau menurut hadis yang lain, ini menurut hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, allatus shalat salatun hatta natakallama au nahruja. Kata Rasulullah, jangan kamu sholat dengan salah satu sholat sampai kemudian engkau berbicara atau kemudian berpindah tempat. Bulannya nang risalah Islam, sampai begitu melakukan sholat wajib, sholat Jumat misal, atau sholat wajib di masjid, jenengan tidak boleh langsung mendirikan sholat yang lain kecuali bergeser, pindah ke tempat yang lain. Tujuannya apa? Tujuan bumi yang ada di masjid atau di musola itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mulanya dalam risalah Islam kita disuruh pindah. Kita akan selalu mendapati sampean itu saat sholat wajib rampung, terus dengan berdiri untuk sholat sunnah, biasanya anda itu bergeser. Tujuannya bergeser karena permasalahan di sini, di mana yang memang kita disuruh untuk bergeser supaya menambah saksi-saksi di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Jadi sering bergeser, tapi takutin apa sampean geser? Embuh, ngomong menu-menu kan pada geser, ayo. Maksudnya tujuannya seperti itu. Tujuannya adalah diantaranya memperbanyak saksi. Mulanya justru bergeser. Dan yang harus diingat pula, yang namanya sholat itu harus bersutra. Sutra ke pembatas sholat. Kan hukumnya wajib. Sutra batas sholat itu hukumnya wajib. Sutra itu diantaranya Anda tidak boleh melewati orang tatkala melewati di hadapan orang yang sedang sholat, sehingga sholat harus menggunakan sutra. Sutra itu pembatasnya diantaranya ini tembok, kemudian nanti ada jamaah di sini, jenengan sholat di belakangnya, berarti jenengan sutranya jamaah yang ada di sini, nanti di belakangnya atau saka, atau kemudian tiang-tiang yang ada di masjid. Biasanya kan ada orang sholat di belakang tiangnya itu adalah sutra. Karena permasalahannya, kalau suatu saat ada orang melewati orang sholat, tidak boleh hukumnya, haram. Bahkan kita disuruh menghentikan seperti ini. Saya pernah mendapati, jenengannya orang ya, yang namanya pelajaran ilmu fikih itu memang penting. Kalau suatu saat kemudian kita mengamalkan fikih kepada orang yang tidak paham, akhirnya jadi salah paham. Suatu saat saya pernah mendapati ada orang begitu sedang sholat, ada orang lewat. Begitu orang lewat dia stop seperti ini, malah pokoknya jadi selamat. Ini kan gue jadi beliau kan stop begini malah jadi selamat, malah disalami. Ini kan aneh ya. Kita pada paham sih ya. Dan perlu diingat, ketika Anda mungkin dengan sholat di sini ada jamaah, sutranya tembok ini. Lantas ada orang sholat di belakang, sholat sunnah. Begitu ini selesai, dia keluar. Kemudian soft yang belakangnya, dia belum selesai, berdiri lagi. Maka dia harus maju ke depan. 1, 2, ya. Tujuannya apa? Mencari sutra. Kadang-kadang tidak tahu, kayak nggak omongan. Kayak ngelembung sholat, melaku. Karena dia tidak tahu, sebenarnya melaku itu bukan karena melaku, tapi mencari sutra hukumnya wajib. Sehingga oleh ulama dijelaskan, barang siapa yang sholat di masjid atau di musola atau di tempat-tempat sholat, dia telah menggunakan sutra. Jika ada orang yang melewatinya, maka orang yang melewati di hadapannya adalah dia berdosa. Kalau Anda sudah sholat, sudah menggunakan sutra, ada orang lewat di hadapan Anda, maka orang yang lewat itu adalah berdosa. Tapi jika Anda sholat di masjid atau sholat di musola atau sholat di tempat-tempat tertentu, tidak menggunakan sutra, contoh sholat tidak menggunakan sutra, ana wong sholat nang tengah-tengah seperti itu. Orang pembatas saya berarti kan dia mendirikan sholat tanpa sutra. Sutranya tidak ada jamaah hamba yang lain di depannya atau tidak ada tembok, sehingga sholatnya nang tengah-tengah. Kalau ada orang yang melewati dia di hadapannya, sementara dia sholat tidak menggunakan sutra, maka yang berdosa yang sholat.
Sing dosa sing sholat. Sing dosa malah sing sholat. Kalau suatu saat kemudian dilewati oleh orang, dia sholatnya orang sutra, sampai seperti itu. Dan ini kan terkait masalah pelaksanaan sholat, karena banyak beberapa hal terkait masalah itu. Sedekah sholat ya anak, sampean suatu saat di sholat duhur, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus anak jemaah sing teka, sementara sudah selesai, akhirnya dewek sholat dewek. Begitu sholat dewek jenengan sedekah sholat, lutik sebelah sininya maksudnya adalah jenengan dari jamaah, kayak dari imamnya. Ini tapi butuh pengertian, butuh sama-sama mengetahui ilmu fikih. Kadang-kadang kalau seperti itu malah jadi salah paham. Jadi salah paham malah sedang dibatalkan. Iya, jadi padahal orang ngerti sih yang misalnya kalian tidak tahu terkait masalah ini penting jajannya. Sing lucu maning yaitu sujud tilawah di dalam sholat. Kalau di dalam ayat Al-Quran kadang-kadang kan ada ayat yang di sebelahnya itu gambar seperti masjid, ya itu kan namanya sujud tilawah, yaitu sujud tatkala kita membaca firman Allah ayat itu kita disuruh untuk bersujud, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Suatu saat ada imam maca ayat sajdah surat Al-Alaq ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir surat Al-Alaq kan kalla la tu'tihu wasjud waqtarib. Itu adalah ayat sajdah. Artinya kalau kita membaca ayat itu di dalam sholat atau di luar sholat, kita disunahkan untuk sujud. Suatu saat ada imam, dia begitu membaca waladhdallin amin, lantas membaca surat Al-Alaq, terus dia membaca surat Al-Alaq sampai ayat yang terakhir. Kalla la tu'tihu wasjud waqtarib, Allahu Akbar, langsung sujud. Gandeng jamaah orang ngerti, jamaah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kan begini geger, malah langsung subhanallah, subhanallah. Imamnya ya jenengan sujud tilawah, dia kan sujud terus. Begitu rampung dirasani imamnya, kamu sih sujud apa ya? Ya karena memang seharusnya kalau mau praktek seperti itu disampaikan terlebih dahulu. Jangan-jangan ada makmum yang tidak mengetahui hal itu. Nyuwun sewu makmum mangke kula badhe maos surat As-Sajdah. Ayatnya kados mekaten, mangkene kula dumugi ayat niki kula badhe sujud tilawah karena menurut Nabi kita disunahkan untuk sujud tilawah. Panjenengan ampun kesupen, niki adalah sujud tilawah di dalam sholat. Nek disampaikan ini kan enak. Nek kalau disampaikan kadang-kadang bisa jadi geger. Kembali ke sini. Dan berikutnya, qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sekarang perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Inna fid dawami dzikri fit tariq. Sesungguhnya melanggengkan dzikir atau melanggengkan ingat atau kemudian melanggengkan kebaikan apa saja di jalan, wal baiti atau di rumah, wal hadri atau tatkala dia sedang mukim tidak kemana-mana, wal syafari atau tatkala dia di syafar, wal baqami atau di tempat-tempat tertentu, maka tujuannya adalah taksiran lisyuhudil ngaddi, untuk memperbanyak saksi-saksi kelak pada hari kiamat bagi seorang hamba. Jangan berzikir, ingat kepada Allah, beribadah, berbuat kebaikan, entah itu di jalan, di rumah, tatkala di safar, di sawah, di kantor, di ladang, atau dimanapun itu tempatnya. Jika Anda kemudian memperbanyak ibadah dzikir atau ibadah-ibadah yang lain di atasnya, tujuannya adalah memperbanyak saksi-saksi di hadapan Allah. Maksudnya seperti itu. Lantas, kata Ibnu Qayyim, fa innal buqngati, karena sungguhnya tempat-tempat yang ada di belahan dunia semuanya, wadari ataupun rumah yang Anda tempati, wal jabali ataupun gunung-gunung, fil ardi di belahan bumi, semuanya itu
kelak tasyadu lidzakari yaumil qiyamah, kelak akan menjadi saksi bagi orang yang berzikir kelak pada hari kiamat atau yang beribadah di atasnya. Jadi seluruh bumi yang ada di belahan dunia di mana Anda berpijak, maka kelak akan menjadi saksi kepada Allah. Bayangkan kalau suatu saat ada hamba yang ada di permukaan bumi ini, panjenengan pernah melihat atau mendengar firman Allah, ayatnya seperti ini, surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 11, di sana kan Allah berfirman, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian semuanya itu membuat kerusakan di muka bumi. Kalimatnya seperti itu. Jangan sekali-kali kemudian engkau membuat kerusakan di muka bumi. Lantas kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, maksud dari membuat kerusakan di muka bumi adalah bil ma'asi, dengan perbuatan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Bayangkan kalau suatu saat ada hamba, ini ada hamba, dia berpijak di satu tempat berbuat dosa, di tempat yang lain dia berbuat maksiat, di tempat lainnya tidak pernah bersujud kepada Allah, di rumahnya dia kemudian berbuat maksiat, di pasar dia berbuat dosa, dan di tempat-tempat lain bahkan kemudian dia berbuat dosa. Maka orang yang seperti ini celaka, dan bumi yang ia pijak kelak akan melaknati kepada dia. Makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran, ulaika yal'anuhumullah, maka mereka itulah yang mendapatkan laknat Allah, laknat Rasulnya, dan juga laknat dari apa saja yang ada di dalam permukaan bumi, bahkan yang ada di langit. Bumi sing panjenengan kemudian pijak semuanya itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sehingga ketemu. Kenapa terkadang kita melihat fenomena ada bencana alam, suatu saat bencana alam terjadi di suatu kampung, tapi ternyata ada rumah, ada tempat yang seakan-akan bencana alam itu tidak menimpa kepada rumah itu atau tempat itu. Permasalahannya boleh jadi mungkin menghuninya, menjadikan bumi atau rumah yang ia pijak banyak bersujud kepada Allah. Mulanya terhindar dari segala musibah. Dan biasanya kalau terjadi musibah, manusia baru ingat tempat-tempat yang biasa digunakan untuk sujud. Mulanya kayak gue boleh di tempat-tempat sing biasa gue sujud. Masjid itu kan gumun, kayak wong sholat mereka pada teka, gini kan ada musibah pada mengenai. Kan itu berarti ya, masjidnya gumun ya. Kayak wong pengungsian kan seringkali yang namanya masjid atau yang lain-lain itu kan jadi pengungsian. Tak kala terjadi musibah, masjidnya kelak itu akan berbicara, ini manusia bagaimana? Tak kala dia dipanggil untuk mendirikan sholat tidak pernah mendatangiku ya Allah, tapi tak kala terjadi musibah dia justru kemudian mendatangiku. Yang lebih aneh, mendatangiku bukan untuk sholat, tapi sekedar hanya untuk tidur. Pilih jajan. Bumi ini bersaksi seperti itu. Kan akal yang seperti ini. Kemudian berikutnya,